Halo, perkenalkan nama saya Francisca Pusunggu dengan NIM 3333240094. Di sini saya akan membahas tugas mingguan shift 3 dari praktikum Statistika 2 modul 5 atau modul terakhir yaitu Statistika dan Parametrik. Nah, di sini terdapat 7 soal tugas mingguan shift 3. Nah, di mana terdapat catatan kita mengerjakan semua soal tugas mingguan ini dengan software RStudio dan Minitab. Untuk video tugas mingguan kita cukup jelasin nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 4 soal yang bakal kita jelasin di video tugas mingguan, tapi sisanya kita kerjain tetap. Terus pada bagian minitab cukup jelasin hasil yang diperoleh pada setiap soal, karena kita cuma disuruh jelasin yang 2, 3, 4, 5, sisanya tetap kita jawab, jadi kita bakal coba langsung jelasin ke nomor 2 dulu. Nah, ini soal nomor 2. Sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50. Dengan taraf signifikansi 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini ada tabel untuk nomor 2, hasil survei kepuasan mahasiswa, di mana skor kepuasannya ini, lalu metode pembelajarannya ada 3, di mana ada tatap muka, daring, dan juga hybrid. Nah, kita bakal selesaikan soal yang kedua ini dengan software RStudio dulu. Nah, ini udah kelihatan soal nomor 2, di mana kita menyelesaikannya dengan uji mood median atau mood median test. Nah, pertama kita bakal menginput data, lalu ini ada metode, ini ada tadi ada 3 metode, ada tatap muka, daring, dan hybrid. Terus setiap metode itu ada 5 skor gitu, bisa dilihat di soalnya tadi. Nih, ini untuk tatap muka, ini skor kepuasannya ada 5, 2, 3, 4, 5, begitu juga dengan daring dan hybrid. Nah, lanjut, exam data, data frame. Nah, ini skor untuk setiap metode pembelajarannya, di mana tatap muka nih tadi ada 5 skor kepuasan, lalu daring juga 5, terus hybrid juga 5, jadi totalnya itu ada 15. Lalu exam data, data frame, sistem, dan skor, lalu box plot dasar untuk chat outlier, box plot skor, ini ada skor name, metode skor name, data exam data, min, box plot skor kepuasan per metode pembelajaran, lalu xlabnya metode pembelajaran, ya labnya skor kepuasan, terus untuk colornya kayak blue, orange, light green. Lanjut, kita menginstal dan mengaktifkan package, install package, Rive di memoir, library, rfi di memoir, lalu uji mood median, mood test, skor, underscore name, metode underscore name, data exam data, exact false. Kita bakal run. Oke, di sini udah muncul, di mana hasilnya didapat di X square-nya di 10,179 dengan DF-nya itu 2 dan P-value-nya di 0,006. Nah, karena nilai P-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulin bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa yang signifikan antara metode pembelajaran tatap muka, daring, dan juga hybrid. Lanjut, kita bakal selesaiin dengan software Minitab. Lanjut, kita selesai yang nomor 2 dengan Minitab. Nah, ini data skor kepuasan dan metode pembelajarannya udah aku masukin. Di mana ini yang satu ini berarti metode yang pertama, terus metode tatap muka yang pertama, yang keduanya itu daring, terus yang ketiganya itu hybrid. Yang bisa dilihat. Nah, kita bakal langsung selesaiin aja. Kita pertama ke start, terus kita pilih yang non parametrik. Terus karena ini masuknya mood median, kita pilih yang mood median task. Nah, setelah itu kita pilih pada bagian respon ini, kita pilih yang skor kepuasan. Terus kita select. Terus kemudian untuk faktornya, kita pilih yang metode pembelajaran. Terus kita klik OK. Nah, di sini udah muncul DF-nya 2, C-square-nya 8,57, lalu P-value-nya di 0,014. Nah, jadi karena nilai P-value-nya kurang dari A 0,05, maka H0-nya ditolak. Terus kita simpulin bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa yang signifikan antara metode pembelajaran tatap muka, terus daring, sama hybrid. Nah, kita juga tadi udah kelihatan di RStudio box plot untuk si skor kepuasan sendirinya ini, di mana daring tuh ada di ini daring, lalu ini hybrid, lalu ini tatap muka. Oke, lanjut kita bakal selesaiin soal yang nomor 3. Nah, pada soal yang ketiga, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden, pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, di sini ada tabel untuk soal nomor 3, di mana menunjukkan frekuensi observasi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, di sini ada 3 jenis layanan, ada bus kota, kereta api, transportasi online. Terus juga ada 3 kategori tingkat kepuasannya, ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, kita bakal selesaikan dengan software RStudio terlebih dahulu. Nah, ini soal yang ketiga.
kita itu termasuk uji chi-square. Nah, di sini kita masukin aja sintaknya, DTK underscore name, matriks. Nah, ini untuk nilai dari tingkat kepuasan dari setiap jenis. Jadi digabungin. Nah, untuk tiga yang ini itu untuk yang puas, lalu tiga yang ini untuk yang cukup puas, terus tiga yang ini untuk yang tidak puas. Nah, jadi totalnya ada 9 gitu. Nah, ini untuk kita menginput jumlah pelanggan tiap kategori skor dan jenis transportasinya. Lalu entry-nya sama dengan 3 karena terdapat 3 matriks, yaitu ada bus kota, kereta api, sama transportasi online. Di names, list, bus kota, kereta api, transportasi online, terus C, puas, cukup puas, dan tidak puas. Lalu kita menampilkan matriks, lalu hasil TK, tes, melakukan uji square, hasil, menampilkan hasil uji square. Kita bakal run. Nah, didapat di sini hasilnya X square-nya di 11,066, lalu DF-nya ada di 4, dan P-value-nya ada di 0,02583. Oke, karena udah didapat tadi p-value-nya di 0,02583, di mana p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulin terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan di antara jenis layanan transportasi bus kota, kereta api, dan transportasi online pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya kita bakal selesaiin soal yang ketiga dengan software Minitab. Nah, sekarang kita selesaiin soal yang ketiga dengan software Minitab. Nah, pertama kita masukin data yang ada di tabel tadi. Nah, di sini aku udah masukin, lalu kita bakal selesaiin aja. Pertama kita bakal klik start, terus kita tables, terus kita pilih yang Chi-square test for association. Nah, setelah itu kita pilih columns containing table-nya. Nah, kita pilih columns containing the table-nya, itu kita masukin si puas sampai tidak puasnya, si frekuensinya. Nah, ini kita klik aja. Terus kita select. Nah, terus setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul hasil chi-square test-nya untuk nomor 3, di mana didapat chi-square-nya untuk Pearsonnya di 11,066, untuk DF-nya 4, P-value-nya di 0,026, terus untuk like ratio-nya ada di 11,295, lalu DF-nya 4, P-value-nya ada di 0,023. Nah, ini karena sama kayak di RStudio tadi didapat di mana tadi P-value-nya di 0,02583, atau kalau misal di Minitab tuh dia di pembulatan ke atas jadi 0,026, dan untuk X square-nya juga sama 11,066. Nah, karena p-value-nya si A-nya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulin terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan di antara jenis layanan bus kota, kereta api, dan transportasi online pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini kelihatan kan yang persentase yang puas dan cukup puas, lalu tidak puasnya. Nah, lanjut kita bakal selesaiin yang nomor 4. Nah, sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1-10, semakin tinggi skor, semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikansi A 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini, nah, soal yang nomor 4 ini termasuk uji Friedman, terus kita masukin data yang sebelum latihan, di mana ada 45, 65, 45, 65, 4, dan 5, lalu yang 4 minggu, kita masukin juga datanya yang 8 minggu juga. Terus kita masukin hasil data frame sebelum dan juga setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu. Nah, kita bakal run. Nah, di sini udah terdapat hasilnya di mana didapat data matriks Friedman chi-square-nya ada di 20, lalu DF-nya 2, lalu p-value-nya di 4,54 dikali 10 pangkat min 5. Nah, lanjut kita bakal selesai nomor 4 ini dengan software Minitab. Nah, sama kita masukin juga uh, datanya di tabel yang di Minitab ini, lalu kita bakal selesaiin. Nah, karena kita udah masukin data ke dalam Minitab, nah ini untuk yang periode 1 itu yang sebelum latihan, terus yang periode 2 itu setelah 4 minggu, dan periode 3 itu yang setelah 8 minggu. Kita bakal klik start, terus kita pilih yang non-parametrics, nah terus kita pilih yang Friedman. Nah, setelah itu pada responnya kita pilih yang hasil pengukuran. Kita select, lalu untuk yang treatmentnya kita pilih yang periodenya. Kita select lagi, terus untuk yang blocks-nya kita pilih yang sampel. Kita select, terus setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah didapat di mana DF-nya 2, C-square-nya 20, P-value-nya ada di 0,00. Nah, ini sama kayak yang di RStudio tadi di mana didapat DF-nya juga 2, terus untuk C-square-nya di 20, terus P-value-nya karena kurang dari 0,05, jadi H0-nya ditolak. Artinya, terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum latihan, terus setelah 4 minggu, dan juga setelah 8 minggu.
berdasarkan hasil uji Friedman. Selanjutnya kita bakal selesaikan soal yang nomor 5. Nah, pada soal yang kelima, sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini ada tabel untuk peningkatan nilai ujian berdasarkan metode belajar, di mana tadi ada 4 kelompok, yaitu ada yang group discussion, daring, project, dan luring. Nah, kita bakal selesaiin soal yang nomor 5 ini dengan software RStudio dulu. Nah, kalau soal yang kelima ini masuknya ke uji Kruskal-Wallis. Nah, kita masukin aja data yang ada di tabel atau di soal tadi, di mana group discussion tadi ada sebanyak, di mana group discussion-nya ada 6 data, begitu juga dengan daring, project, dan luring. Jadi didapat semua datanya itu ada 24 karena ada 24 mahasiswa yang partisipasi. Lanjut, setelah kita input data yang ada di group discussion, daring, project, luring, kita bakal Kruskal task list group discussion, daring, project, luring. Nah, selanjutnya kita bakalan. Nah, di sini udah terlihat hasilnya di mana Kruskal-Waltz chi-square-nya ada di 15,704, DF-nya ada di 3, terus p-value-nya ada di 0,001304. Nah, jadi kesimpulan dari hasil yang didapat uji Kruskal-Wallis nomor 5 ini pada RStudio diperoleh nilai p-value-nya itu ada di 0,0013. 0,001304, di mana ini kurang dari 0,5, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas pada minimal satu metode belajar, sehingga keempat metode belajar tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, lanjut kita bakal selesaiin dengan software Minitab. Nah, sekarang kita selesaiin soal yang kelima pada Minitab, sama kita input data yang ada di soal tadi ke Minitab ini. Nah, setelah kita masukin data, kita bakal selesaiin. Oh ya, ini metode belajar satu itu yang group discussion, lalu yang kedua itu daring, ketiga itu project, terus yang keempat itu luring. Nah, kita bakal selesaiin dengan kita klik start, terus kita non parametrics, terus kita pilih yang Kruskal-Wallis. Nah, setelah itu kita masukin pada bagian responnya, itu ada peningkatan nilai, terus kita select, terus untuk bagian vektornya kita pilih yang metode belajar, terus kita select. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah kelihatan di mana hasilnya untuk not adjust for size-nya DF-nya 3, H value-nya di 15,54, P value-nya di 0,001, lalu adjust for size untuk DF-nya masih sama di 3, H value-nya di 15,70, P value-nya di 0,001. Nah, jadi kita dapat simpulin dari hasil uji Kruskal-Wallis menggunakan Minitab diperoleh nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas pada minimal satu metode belajar, sehingga keempat metode belajar tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, sekian penjelasan video tugas mingguan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.